Okay, shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Sekali lagi untuk saya mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru. Okay, hari ini adalah satu hari yang sangat penting dan istimewa untuk kita semua yang ada di sini pada hari ini, sebab kita akan menyambut bersama dengan Jonathan Sulan dan Adeline Suja majlis pernikahan mereka. Untuk Tuhan kita, perkahwinan adalah sesuatu yang sangat penting juga. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus melakukan di sewaktu pelayanannya di dunia adalah di dalam sebuah majlis pernikahan, perkahwinan di tanah. Ya, maka kita sangat excited dan teruja untuk dapat kesempatan ini untuk menyambut bersama dengan mereka berdua. Ya, kali terakhir kita ada acara majlis pernikahan di gereja adalah 6 tahun yang lalu. Kalau tak silap, sempat lagi saya cek Instagram post saya, 21 November 2015 di bangunan lama. Sekarang sudah jadi kedai nasi kandar, ya. So itu untuk majlis pernikahan Rina Myla dengan Alex, anak pastor Myla dengan pastor Rosina. Hari ini juga merupakan majlis perkahwinan untuk seorang anak pastor juga, Sulan, merupakan anak pastor Nelson dengan pastor Naomi. Okay. Alright, so sebelum kita memulakan acara kita, beberapa housekeeping rules saja untuk mereka yang ingin mengambil gambar untuk simpanan atau kenangan, boleh kamu dialihkan untuk mengambil gambar, tapi hanya jangan kasih viralkan saja, ya. Okay, so simpan saja untuk private lah, untuk private collection kita. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, mari kita semua berdiri dan mengalihkan ketibaan pengantin lelaki Jonathan Sulan Nelson diiringi oleh pengantin lelaki Robio. Sekarang kita beri tepukan gemuruh sekali untuk pengantin perempuan Adeline anak Suja, diiringi oleh walinya, kakaknya Ida Suja. Sila duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, sebab ini merupakan majlis pernikahan yang pertama di bangunan baru ini. Ya, dan Alkitab juga memberitakan kita di dalam Roma pasal 12 ayat 15 untuk kita bersukacita lah dengan mereka yang bersukacita. Okey. Waktu ini saya serahkan kepada yang memimpin kita dalam pujian penyembahan. Tekan button. Shalom
Dan selamat pagi. Pada hari ini kita sangat bersyukur karena kita dapat bersama di dalam ibadah kita pada hari ini, dan juga dalam satu majelis yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Sebelumnya kita lebih lanjut lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan Deacon Richard untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Oke, baik, mari kita berdoa masih dalam keadaan diri untuk mohon menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami menaikkan segala pujian syukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua sebelum kami memulakan ibadah dan acara pernikahan perkawinan saudara Jonathan dan Edlin. Lebih dahulu kami menyerahkan perjalanan acara ini ke dalam tangan Tuhan supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, baik yang ada dalam ruangan ini maupun jemaat yang mengikuti dalam talian di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini juga kami berterima kasih Tuhan untuk ikatan cinta indah yang telah direncanakan Tuhan khususnya antara Jonathan Sulan dan Edwin Suzan. Kami sekali lagi memohon pimpinan-Mu dalam upacara perkawinan ini supaya dapat berjalan dengan baik dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Kiranya berkat ilahi menyertai kami semua, dan secara khusus kedua mempelai yang akan disatukan dan diberkati dalam acara peneguhan nikah suci ini. Dengan kami di sini hari ini, dan untuk berkat ilahi ada pada acara suci ini. Dengan ini kami membuka acara ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jemaat siap yang diberkati, mari katakan sama-sama amin. Haleluya. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, sila beri salam kepada teman kiri kanan Anda. Salam SOP ya. Salam. Mungkin Anda tidak kenal karena kesalahan memakai baju muka ya, tapi itulah doa baru di dalam gereja kita dan negara kita pada saat ini, bahkan di seluruh dunia. Dan saat ini untuk melanjutkan acara kita pada siang hari ini, sekali lagi saya akan mengajakkan jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Kita menaikkan beberapa lagu untuk Tuhan pada hari ini. Tuhanlah kekuatanku. Keselamatan
Kasih setiamu tak pergi dari, kasih setiamu tak pergi dari. Kami sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Di dalam hubungan kita kepada Tuhan, kita tidak pernah ragukan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam acara kita pada hari ini, kesetiaan itu kita tidak pernah ragukan. Amin. Haleluya. Mendengar firman Tuhan, memberi kita persiapkan hati kita bersama keluarga, kita tetap kuat di dalam Tuhan, bersama di dalam keluarga sejemaat kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan kuat, tapi apabila kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan sentiasa bersama beserta kita sampai selamanya.
bersama keluargaku melayani Tuhan bersama selamanya kasih tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Kau segalanya. Dalam kasih dengan besar hati janji setiasa payah mengasihi melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Kau segalanya. Bapa, pagi hari ini sekali lagi kami mau merendahkan diri, merendahkan hati kami menghadap hadirat-Mu Roh Kudus, menghadap Tuhan yang Maha Esa dan Maha Agung adanya. Kami sangat bersyukur pada hari ini kami boleh menikmati dan menjalani hari ini. Itu semua karena
kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami selalu menikmati penyertaan pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pribadi dan keluarga, dan juga pekerjaan kami, dan khususnya untuk kesehatan kami. Dalam waktu kami bergumul, berperang, bergelut dengan pandemik yang mengganas dan juga selalu mengganggu dan mengancam kesehatan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau tidak membiar dan meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sangat, sehingga pada hari ini kami boleh ada, kami boleh hidup, itu semua karena kebaikan dan juga kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Kami juga bersyukur dalam kesempatan yang diberikan buat kami hari ini. Kami boleh menjalankan ibadah meskipun dengan keadaan yang sangat terhad, dan kami memenuhi untuk mentaati dan juga bekerja sama di dalam Kementerian Kesehatan untuk kami boleh melakukan dan juga mematuhi dalam SOP yang sudah disediakan. Dan waktu kami beribadah pada hari ini, kami juga sangat bersyukur karena Tuhan sudah merencanakan untuk pasangan yang disatukan dan juga diberkati dan diteguhkan di dalam nikah yang kudus pada hari ini. Kami serahkan seluruh perjalanan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, campur tangan Tuhanlah yang kami perlukan. Karena Engkau yang menjadi dasar, Engkau yang perlu kami ada di tengah-tengah kami, yang menjadi keutamaan atau prioritas di dalam dalam pelaksanaan aktiviti kami dan juga seluruh tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau kawali kami dari awal acara ini sehingga selesai. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara sekali lagi buat kami, sehingga message yang disampaikan ini adalah benar-benar adalah dari isi hati Tuhan yang disampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dan belajar dan juga siap menjadi pelaku kepada firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Terima kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita dulu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara ibadah kita yang berlangsung atau sedang berjalan hari ini, kita sangat bersyukur karena pengisiannya kita dua di dalam satu, yang kita panggil atau kita sebut dalam dua dalam satu, yaitu ibadah secara umum dan juga untuk doa pemberkatan dan peneguhan untuk pasangan yang sudah disatukan oleh Tuhan 2 hari yang lepas di Jabatan Pendaftaran Negara. Dan kita sebagai umat Tuhan dan juga gereja juga berperanan untuk merealisasikan acara ini dengan acara secara rasmi di dalam gereja supaya lebih lagi diberkati dan diteguhkan. Itu tujuan kita untuk mengadakan dalam ibadah secara pemberkatan dan peneguhan untuk saudara kita Incik Sulan dan juga Cik Adeline. Mari kita melihat firman Tuhan terlebih dahulu untuk kita mendasari segala sesuatu
karena firman Tuhan adalah kunci dari segala-galanya dalam keberhasilan, kejayaan, dan kesaksian di dalam kehidupan kita. Saya senang membawa kita di dalam pembacaan kita hari ini yang terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-27. Matius 7 ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-27. Saya baca firman Tuhan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Wah. Bertepatan dengan acara pemberkatan dan peneguhan nikah yang suci hari ini, maka untuk melanjutkan dan meneruskan di dalam pernikahan, perkawinan ini dalam perjalanannya, ia juga disebut membangun sebuah rumah. Dan kita lihat apa kata firman Tuhan, bagaimana membangun sebuah rumah, dan khususnya rumah tangga, perkawinan yang kuat dan kokoh, yang tidak akan mudah tergoncang, yang tidak akan mudah untuk dirubuhkan oleh apapun badai, angin ombak. Itu sangat tergantung bagaimana responnya dengan firman Tuhan dan juga bagaimana penerapannya, hidupnya sepadan sesuai dengan firman Tuhan. Dasar kita pada hari ini dalam pernikahan ini, saya senang membawa kita dengan satu tema, membangun fondasi pernikahan yang kokoh. Ini menjadi satu tajuk dasar dalam pernikahan ini. Dan saya sempat berbual dengan teman-teman tadi, acara ini bukan sekedar untuk pengantin baru, tetapi juga pengantin lama. Mengapa? Karena firman Tuhan ini perlu diperingatkan kembali, disegarkan. Dan istimewa juga hari ini untuk pengantin baru, supaya ini menjadi satu langkah awal bagaimana mereka akan membangun sebuah rumah tangga atau rumah yang mereka sudah rencanakan, yang mereka sudah gemuli dengan doa. Sekian lama mereka sudah bergaul atau sudah berhubung dengan perkenalan ini, sehingga saat ini kita bersama-sama menyaksikan untuk nikah, pemberkatan, dan juga peneguhan ini. Untuk makluman kita semua sekali lagi, nikah ini sudah berlangsung secara rasmi, secara formal di GPN pada 2 hari yang lepas. Oke? Nah, kita lanjut, kita belajar dengan apa kata firman Tuhan tadi. Apa batu yang perlu dalam membangun fondasi sebuah pernikahan, rumah tangga yang kokoh? Karena kita lihat di sini, orang yang membangun sebuah rumah yang kuat itu harus dibangun di atas batu. Ada 2 yang diumpamakan di sini, satu membangun di atas batu, satu yang membangun di atas pasir. Tetapi mari kita lebih banyak fokus kepada rumah yang dibangun di atas batu, karena kunci kekuatan
untuk membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang kuat, itu sangat tergantung dengan dasar yang kuat, kokoh. Itulah batu. Ada 7 pilar atau 7 kunci yang saya mau kongsikan kepada kita, yang kita perlu pelajari di dalam pelajaran ini atau khotbah ini. Mari kita lihat dulu introduction-nya dulu, pendahuluan, sebelum kita lihat di dalam poin. Nah, sebagai orang percaya, kita bukan sekadar menikah untuk memenuhi persyaratan pernikahan secara Kristen atau Kristen, tetapi kita harus membangun pernikahan dan keluarga Kristen. Itu ada perbezaan istilah kata-kata ini. Pahami dan renungkan, karena bukan memenuhi syarat, tetapi kita punya impian, kita punya cita-cita untuk membangun keluarga ini adalah kita mau membentuk keluarga yang benar-benar Kristen. Membangun keluarga Kristen berarti melibatkan Tuhan dalam seluruh proses persiapan, pelaksanaan, dan kelanjutan pernikahan atau keluarga tersebut. Amin. Next. Tuhan menjadi pribadi utama di dalamnya. Di dalam pernikahan, pribadi yang sangat penting di dalam keluarga rumah tangga itu adalah Yesus. Dengan demikian, firman Tuhan menjadi dasar dan arah tuju dalam pembangunan keluarga. Terus, nah ini yang kita akan pelajari, poin ini. Saya sampaikan, saya dengan kita, dengan 7 pilar ini yang sangat penting untuk mengokohkan rumah tangga atau keluarga yang kuat. Fondasi yang pertama ialah kesetiaan. Fondasi yang kedua atau pilar yang kedua adalah saling percaya. Fondasi yang ketiga, kelemah lembutan. Keempat, komunikasi. Kelima, penerimaan. Keenam, satu iman. Dan yang terakhir ialah kasih. Mari kita lihat satu demi satu. Kesetiaan yang pertama. Kesetiaan pada pasangan, hidup kita tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara hati kita. Sebab jika tidak demikian, pernikahan akan berada di dalam bahaya dan mengundangkan kehancuran keluarga. Perselingkuhan ini adalah satu musuh atau penyebab kehancuran di dalam rumah tangga. Selalu dipanggil Will. Will itu adalah wanita idaman lain. Dan juga Pil. Pil bahasa Indonesia itu P itu pria. Jadi kalau kita di sini lelaki idaman lain. Ini adalah berhati-hati untuk membangun dalam sebuah rumah tangga. Jadi perlu untuk ada kesetiaan, komitmen di antara pasangan ini. Karena salah satu faktor ini kalau tidak dapat diurus terkawal, maka faktor inilah yang akan menyebabkan kesetiaan itu akan rusak dan pasangan itu akan berpisah, atau akhirnya itu bukan itu yang menjadi impian atau yang kita inginkan. Jadi perlu ada kesetiaan. Kesetiaan ini harganya mahal. Pengorbanan juga ada di situ. Sakit hati juga di situ. Karena dua insan ini adalah berbeda. Dia tidak sama. Dan itu sebabnya perlu ada keserasian, ada komitmen untuk bersama, untuk tetap setia meskipun dalam keadaan apapun yang berlaku. Seperti kata firman Tuhan, ada badai, ada ombak, ada angin yang akan menerpa untuk menghancur dan coba merubah rumah kamu. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang menjadi dasar kamu, kalau Tuhan yang menjadi batu untuk kamu membangun keluarga rumah tangga kamu, percayalah, keluarga ini tetap
akan kukuh sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saya mau beritahu dengan kita dan khusus untuk pasangan. Ada sebuah lagu mengatakan begini. Langit tidak selalunya biru. Ingat kata-kata ini, lagu ini. Langit tidak menjanjikan semua cara. Ada waktunya hujan, ada waktunya mendung, ada guru, dan pelbagai yang akan berlaku. Demikian juga keluarga. Ada juga yang mengatakan, mengapa kamu menikah? Sebab kami saling mencintai. Dari satu sisi yang kecil, dari pandangan yang cetek, itu boleh diterima. Tetapi untuk pandangan yang lebih jauh, lebih dalam, masuk ke dasarnya, pernikahan ini adalah untuk membangun sebuah cinta. Amin. Jangan karena jatuh cinta, kenapa kamu kawin jatuh cinta? Tetapi inilah mulanya untuk membangun cinta itu. Kalau ada sesuatu yang akan berlaku setelah nanti ini pernikahan akan selesai, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan berapa lama, pasti akan berlaku sesuatu, pastikan bahwa kesetiaan itu tetap dipegang. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, saling percaya. Dalam saling percaya, sikap saling percaya merupakan hal penting bagi sebuah pernikahan yang kokoh. Kita mempercayai pasangan hidup kita sepanjang perjalanan kehidupan pernikahan kita, jalani bersama tanpa adanya sikap saling percaya pada pasangan hidup kita, dan ini akan sangat menyulitkan dan ini akan menyulitkan untuk kita membangun keluarga atau rumah tangga yang kokoh. Jadi fahami ini, untuk saling percaya itu sangat penting. Ini pilar, tiang. Bahasa Indonesia itu pilar kan, tiang. Oke. Nah, sebuah keluarga yang kokoh. Jadi untuk dibangunkan ini harus saling percaya. Jika sekiranya berlaku curiga satu terhadap yang lain, dan akan sulit bagi pasangan untuk belajar untuk mempercayai, tolong kita akan berusaha belajar untuk satu sama yang lain, untuk mengembangkan jati diri, potensi di dalam diri seseorang, untuk saling mempercayai. Tapi sangat penting di sini, jangan hianati kepercayaan itu. Sangat menyakitkan. Tetapi saya mau beritahu dengan kita di sini, imbas kembali lagu tadi, langit tidak selalunya biru. Oke. Ada satu buku, Mencintai Sampai Terluka. Kamu baca itu, nanti saya dorong kamu baca buku itu, Mencintai Sampai Terluka. Jadi keadaan apapun tetap mencintai. Itulah kekuatan sebuah pernikahan yang kokoh di hadapan Tuhan. Sebab itu kembangkan rasa percaya di antara kalian, dan jaga kepercayaan pasangan kalian, dan usahakan jangan mengecewakan. Pilar yang ketiga, kelemah lembutan. Ini penting. Mengapa pentingnya kelemah lembutan? Kalau kita lihat kembali apa kata firman Tuhan, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki bumi ini. Wow. Dalam Matius 5 ayat yang kelima. Nah, sikap lemah lembut bukanlah sikap yang lemah. Bukan sikap lemah. Perhatikan, bukan sikap lemah. Tetapi justru sebaliknya, sebuah sikap yang memperlihatkan kepribadian dan kematangan diri yang dewasa. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengontrol dan menguasai dirinya dengan baik ketika mengungkapkan segala hal yang menjadi perasaan dalam dirinya. Orang yang lemah lembut tidak akan menyakiti pasangan hidupnya. Orang yang lemah lembut menjaga penuh kepercayaan pasangan hidupnya kepada dirinya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat memaafkan
kesalahan yang dibuat pasangan hidupnya. Oleh sebab itu, Yesus pernah berkata bahwa orang yang lemah lembut akan menguasai atau memiliki bumi. Penting untuk lemah lembut. Saya juga manusia biasa. Kadang-kadang ada waktu juga saya terlepas kekasaran saya dengan istri saya. Balik rumah kadang-kadang ribut juga. Tetapi lelaki belajar untuk menguasai. Kuncinya terletak dengan lelaki. Nanti kita akan lanjutkan lagi lain kali. Oke? Jadi miliki kelemah lembutan. Selalunya lelaki ini kasar. Jadi ini perlu diketahui oleh pasangan wanita, mempelai wanita. Lelaki ini kasar, tetapi sebenarnya di hatinya itu lemah lembut. Hanya penampilan saja. Amin. Dan laki-laki hati-hati, karena wanita ini memang pendirian, prinsip dan karakternya itu adalah biasa. Karena dia harus melepaskan sekurang-kurangnya 20.000 kata atau perkataan dalam sehari. Kalau tidak terlepas itu dia akan stres. Jadi dia harus lepaskan. Jadi biarkan. Kadang kita dengar dia akan ulang-alik. Dia jalan balik lagi. Dia jalan patah balik lagi. Kamu punya cakap ini macam tadi saya sudah dengar, kenapa lagi itu? Biasa, biarkan saja. Sesuaikan dirimu untuk memahami, saling mengerti. Jadi amalkan, hidupi kelemah lembutan. Yang keempat, komunikasi. Yang keempat adalah komunikasi. Pernikahan yang baik menuntut adanya kedalaman hubungan yang hangat antara suami dan istri. Setiap kali kita tidak menaruh perhatian pada apa yang dikatakan pasangan hidup kita. Kita memberikan pesan kepada mereka bahwa kita tidak menghargai pasangan hidup kita. Orang bijak monopoli mendengarkan, sedangkan orang bodoh menguasai percakapan. Tapi bukan artinya wanita itu bodoh waktu kalau dia selalu bercakap, tapi itulah selalunya karena mereka itu. Tetapi kita sebagai ketua keluarga, rumah tangga, biar kita monopoli untuk mendengar saja, jadi pendengar. Nanti biasa, saya masih ingat kata-kata Yusuf Roni, pendeta Yusuf Roni katakan begini, saya boleh kenal orang itu sudah kawin atau belum? Dari mana? Kalau yang banyak bercakap itu lelaki, artinya belum bernikah. Kalau sudah nikah, perempuannya lebih banyak bercakap dan lelaki mendengar, itu sudah nikah. Betul juga ya. Karena yang lebih banyak berbicara itu adalah wanita. Sebab masa berpacaran itu hanya dia tackle, goda, dan untuk mendapatkan supaya itu menjadi calonnya. Oke? Dan mari kita belajar untuk memahami, mengerti bahasa komunikasi. Perhatikan ini, saya garis ini, setiap kali kita tidak menaruh perhatian pada apa yang dikatakan pasangan hidup kita, kita memberikan pesan, kita menghantarkan message kepada mereka bahwa kita tidak menghargai pasangan itu. Amin wanita, ibu-ibu. Yang sudah kawin ini ada pengalaman. Kalau istri kita banyak bercakap itu, kita sudah tidak mau ambil perhatian. Dia akan semada dia tegur kita atau dia akan dia pukul, cubit kita. Kamu ini menghayal ya, tidak beri perhatian, tidak fokus apa yang saya mau cakap. Jadi kalau kita tidak memberi perhatian, itu akan menghantar message bahwa kita kurang menghargai. Jadi istri-istri juga pahamilah, saling mengertilah, belajarlah. Oke, tidak semestinya juga, tetapi ini kan pertukaran bahasa. Jadi pahami bahasa satu dengan yang lain. Karena
Lepas nikah ini nanti kita akan lanjutkan bahasa komunikasi. Cinta kasih, itu semua kita akan belajar nanti seterusnya. Baik. Yang kelima adalah penerimaan. Next. Oke, kelima ya. Penerimaan dengan sepenuhnya dan sungguh-sungguh pada pasangan hidup kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan bentuk cinta yang sejati. Wow. Semakin lama kita bersama orang yang kita cintai, semakin kita mengenal kelebihan dan kekurangannya. Di sini kemampuan kita menerima pasangan kita apa adanya dan menolongnya untuk semakin mengurangi kelemahannya merupakan prasyarat bagi sebuah pernikahan yang sehat dan bahagia. Oke, penerimaan. Jangan nanti satu hari akan berlaku yang tidak diingini, ada clash dalam communication atau percakapan, perbualan. Maka kalau saya tahu kau dari awal seperti ini, saya tidak mau berkawin dengan kamu. Jangan. Jadi harus saling menerima. Terima apa adanya. Karena sudah diberi waktu, diberi masa untuk menilai selama ini. Kenapa lagi itu muncul? Jadi hindari semua itu. Terima apa adanya. Kekurangan dan kelebihannya. Satu dengan yang lain mesti ada kekuatan dan kelemahan. Bukan sempurna. Jadi itu sebabnya kita saling untuk melengkapi satu dengan yang lain. Yang keenam, satu iman. Itu yang penting dalam membangun sebuah fondasi rumah tangga yang kokoh. Perlu satu iman. Dan itu sebabnya kita sudah jalankan konseling sampai kepada baptisan. Dan akhirnya mereka sudah satu iman. Puji Tuhan. Teruskan. Karena ini penting. Dalam Kejadian 2 ayat 18, 2 Korintus 6 ayat 14. Itu sangat penting menjadi dasar. Sebuah keluarga Kristen belum dapat dikatakan sebagai keluarga Kristen yang sepenuhnya apabila belum menyediakan tempat dalam kehidupan mereka, kehadiran Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan mereka, dan pertumbuhan rohani yang baik bagi setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Itu sangat penting, satu iman. Sangat ditentukan dengan satu kepercayaan. Oke? Jadi kekuatan rumah tangga itu perlu satu kepercayaan, iman di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir, ini dari seluruh pilar tadi, dari 1 sampai 6, yang ketujuh inilah yang menjadi tali pengikatnya. Pembalut, atau kalau kita cantumkan simin, inilah bata itu, cantumkan bata, itu perlu ada simin supaya batu bata itu terikat satu dengan yang lain dengan kuat, rapat, kokoh, karena ada simin. Jadi simin itu adalah digambarkan kasih. Kasih adalah simin yang melekatkan ke 6 batu yang tadi. Poin yang tadi, kasih merupakan dasar pengikat bagi kita untuk hidup bersama, berjalan bersama, dan menikmati bersama kehidupan dengan pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kamu. Kita mengasihi pasangan kita tidak hanya dengan kata-kata, tetapi yang terutama ialah dengan perbuatan nyata kita sehari-hari. Satu perbuatan yang penuh kasih, jauh bernilai dibandingkan 1000 kata cinta yang kita ucapkan pada pasangan hidup kita. Amin. Perbuatan. Kasih itu harus nyata dalam perbuatan. Dalam pandangan Allah, pernikahan adalah komitmen sepenuhnya dari pribadi. Next, kesimpulan, masuk dekat kesimpulan. Dalam pandangan Allah, pernikahan adalah komitmen sepenuhnya dari pribadi yang sepakat dan sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Kurang dari itu bukanlah pernikahan Kristen yang ideanya dari Allah dan sangatlah mudah rapuh
dan berantakan dan tidak seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalian berdua harus seperti orang yang bijaksana dalam perumpamaan tadi untuk membangun rumah di atas batu, yaitu meletakkan bangunan pernikahan kamu di atas dasar yang kokoh, seperti yang saya telah katakan tadi. Sehingga kalian berdua merupakan pembangun rumah tangga yang bijaksana. Dengan demikian, dalam pernikahan itu kalian akan menumbuhkan kehangatan romantis di dalam pernikahan, penerimaan, saling memiliki satu terhadap yang lain, serta kedamaian, keharmonian. Maka pernikahan kalian akan menjadi berhasil. Sebagai penutup, saya memberi gambaran kepada satu perkara yang penting untuk direnungkan. Penutupnya adalah burung merpati. Wow, kenapa burung merpati menjadi simbol pernikahan? Ini penting. Dengar baik-baik. Pengantin baru, pengantin lama. Termasuk saya juga. Merpati atau burung merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Pasangannya cukup satu seumur hidup. Kita mau belajar dengan burung merpati. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun burung merpati itu terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Jadi sekarang ini, hari-hari ini banyak yang suami-suami laki-laki atau sebaliknya wanita, ibu-ibu tidak tahu lagi balik. Belajar dengan burung merpati. Burung merpati adalah burung yang romantis. Coba kita perhatikan ketika burung yang jantan, burung merpati yang jantan itu bertalu-talu memberikan pujian. Wah, kan? Memberi pujian kepada burung merpati yang betina. Jadi burung betina ini akan tunduk dengan rasa malunya. Wow. Mereka tidak pernah saling mencaci. Mereka tidak saling menghina, memperendah satu dengan yang lain. Keempat, burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba kita perhatikan ketika mereka atau burung ini bekerja sama membuat sarang atau kandang, tempat tinggal. Sang jantan atau burung jantan ini, burung merpati jantan ini, dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk dibuat dengan sarang, mempersiapkan sarang untuk anak-anak mereka. Apabila sang betina mengarami, sang jantan akan berjaga di luar kandang atau sarang. Apabila sang betina keletihan, sang jantan ganti dan mengarami. Ya. Yang terakhir, burung merpati ini adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ya, tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak pernah menyimpan dendam. Ini kelebihan burung merpati. Ada orang yang menikah, selesai nikah nanti jangan lepaskan burung merpati. Nanti itu buat di Sabah ya. Sediakan nanti Pastor Nelson sediakan burung merpati, simbol. Itu sangat penting juga ya. Karena Alkitab juga itu juga dipakai jadi satu simbol. Baik, terakhir, jika burung merpati boleh setia dan bersikap proaktif dan positif dalam menjaga perhubungan, mengapa manusia tidak boleh? Hidup ini indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan saling menghargai. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Yesus, kami sudah mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami boleh membangun fondasi rumah tangga yang kokoh di dalam Tuhan. Ada 7 perkara yang kami pelajari, yaitu kami perlu memiliki kesetiaan, kami perlu saling percaya, kami perlu memiliki sikap lemah lembut, kami perlu ada komunikasi yang baik, kami perlu ada penerimaan satu dengan yang lain dengan seadanya. Kami perlu memiliki satu iman. Dan kami perlu ada kasih
yang kami pelajari sumber dari Allah adalah kasih agape. Terima kasih Tuhan, kami doakan supaya firman ini menjadi firman yang hidup untuk para pendengar, baik pengantin baru, pengantin yang sudah sekian lama bernikah, dan juga calon-calon yang memikirkan untuk menikah, para mereka yang masih single, supaya mereka mempersiapkan dari sekarang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pastor Ahwat atas pemberitaan firman Tuhan sebagai dorongan khusus kepada pengantin baru. Semoga Tuhan Yesus menjadi asas yang kukuh di dalam Jonathan dan Adeline mendirikan rumah tangga seumur hidup mereka. Okey, sekarang kita sudah sampai ke waktu pemberian, masuk ke waktu pemberian. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan sekali untuk mereka yang di rumah, kita akan melihat video info mingguan. Ya, dan untuk yang mengikuti ibadat di rumah juga, jangan lupa untuk transfer wang pemberian kamu dan memberikan resit kepada bendahari gereja, ya, Deacon Roger. Sekarang saya serahkan waktu kepada Pastor Ahwat untuk menyempurnakan acara majlis pemberkatan dan doa pendukuhan. Halo. Baik, sebelum kita menerus acara ini, saya
perlu untuk mau memberi beberapa penjelasan untuk kita. Jemaah dan saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah berkumpul di sini di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaah, baik yang ada di ruang ini dan juga yang ada di dalam talian sedang mengikuti, untuk mempersatukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam nikah yang suci. Nikah ialah suatu hal yang mulia yang ditentukan oleh Allah pada permulaan sewaktu Adam dan Hawa belum berdosa, yang menggambarkan kepada kita persatuan yang ada di antara Kristus dan jemaahnya. Adapun nikah yang suci itu dihiaskan dan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus dengan kehadirannya ketika Ia membuat mukjizatnya yang pertama pada suatu perjamuan nikah di Kana di Galilea. Karena itu, janganlah nikah itu dimasukkan oleh barang seorang dengan tidak berfikir, melainkan dengan hormat dan akal budi, dengan mengingat tujuan penetapan nikah itu. Nikah itu ditetapkan oleh Allah supaya seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersatu dalam kekudusan dan kehormatan. Nikah itu ditetapkan untuk persekutuan di antara suami dan istri, supaya mereka dapat menolong dan menghibur sama sendiri. Nikah itu ditetapkan untuk memperbanyakkan manusia dan supaya anak-anak dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nikah itu ditetapkan untuk kebajikan masyarakat manusia atau community yang teguh dan berbahagia, hanya di mana nikah itu dihormati. Karena itu, jikalau barang siapa di antara hadirin hendak menyatakan sesuatu alasan sebabnya mereka tidak patut dinikah, biarlah ia akan memaklumkan sekarang. Jikalau tidak ada, saya mengambil saudara dan saudari sekalian yang berkumpul di ruang ibadah ini dan juga yang mengikuti di dalam talian secara live menjadi saksi bahwa tidak ada keraguan atau halangan apapun untuk keduanya diberkati dan diteguhkan. Jemaah dipersilakan berdiri. Tiba saat dan waktunya kita mempersilakan mempelai laki-laki untuk maju ke depan. Sedia mic. Seterusnya, kita mempersilakan mempelai wanita, perempuan untuk maju ke depan dan mempelai laki-laki untuk turun dan menyambut mempelai wanita.
Saya Lida Anak Suja sebagai wakil dari kedua orang tua. Saya ulang lagi. Saya Lida Anak Suja sebagai wakil dari kedua orang tua kami yang tak dapat hadir pada hari ini. Menyerahkan adik saya Edelin Anak Suja kepada Jonathan Sulan Nelson untuk dinikahkan dalam pernikahan yang kudus. Itu saja. Terima kasih untuk wakil wali dari wanita yang sudah mempercayakan untuk pernikahan ini diteruskan. Dipersilakan wali boleh ambil tempat duduk. Wali boleh kembali tempat duduk. Mari kita lanjutkan. Pertanyaan ini saya aju kepada pihak lelaki. Jonathan Sulan Nelson, maukah engkau sekarang mengambil Edelin Anak Suza menjadi istrimu yang sungguh, supaya hidup sertanya menurut perintah Allah dalam nikah yang suci? Maukah engkau mengasihi dia serta menghiburkan, menghormati dan memelihara dia baik pada masa sakit maupun pada masa sehat, serta menjaga dirimu bagi dia sahaja selama kamu masih hidup? Ya, saya mau. Beri tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya untuk mempelai perempuan. Edelin Anak Suza, maukah engkau sekarang mengambil Jonathan Sulan Nelson menjadi suamimu yang sungguh, supaya hidup menurut perintah Allah dalam nikah yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia dan menghormati dia, tunduk kepadanya serta menjaga dia baik pada masa sakit maupun pada masa sehat, serta menjaga dirimu bagi dia sahaja selama kamu masih hidup? Ya, saya mau. Jemaah dipersilakan duduk, sementara pengantin terus berdiri. Saya mempersilakan pengantin boleh menghadap dalam satu dengan yang lain. Sekarang kita akan mendengar sebagai satu janji atau sepertinya sumpah dalam perjanjian dari pihak lelaki. Saya mempersilakan mempelai laki-laki saudara kita Jonathan untuk membaca janji ini. Saya, Jonathan Sulan Nelson, mengambil engkau, Edelin Anak Suja, menjadi istriku yang sungguh untuk bersekutu dengan engkau serta memelihara engkau dari hari ini, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik dalam kesakitan, serta mengasihi engkau hingga kematian menceraikan kita.
menurut perintah Allah yang suci, inilah janjiku kepadamu. Apakah jemaat mendengar? Terima kasih. Beri tepuk tangan. Seterusnya kita akan mendengar janji dari wakil mempelai wanita. Saya, Edelin Anak Suja, mengambil engkau, Jonathan Sulan Nelson, menjadi suamiku yang sungguh untuk bersekutu dengan engkau serta memelihara engkau dari hari ini, baik dalam kesenangan maupun kesusahan, baik kekayaan maupun kemiskinan, baik dalam kesakitan serta mengasihi engkau hingga kematian menceraikan kita. Menurut perintah Allah yang suci, inilah janjiku kepadamu. Apakah jemaat sudah dengar janji? Beri tepuk tangan. Baik, kita sudah mendengar janji mereka bersama. Kita akan lanjut acara berikutnya, acara pertukaran cincin. Minta pembantu untuk menyediakan. Baik, sudah bersedia? Kita minta mempelai laki-laki untuk memberitahukan apa simbol dari cincin itu. Persilakan. Cincin ini aku berikan kepadamu, Edelin Anak Suja, sebagai satu lambang dan perjanjian kesetiaan dan kasihku yang tidak berubah. Beri tepuk tangan. Pastikan di jari kiri, jari manis kiri, tangan kiri. Jari manis tangan kiri. Seterusnya kita akan mempersilakan mempelai perempuan untuk menyatakan apa simbol cincin itu diberi kepada mempelai lelaki. Persilakan. Cincin ini kuberikan kepadamu, Jonathan Sulan Nelson, sebagai satu lambang dan perjanjian kesetiaan dan kasihku yang tidak berubah. Silakan. Baik, untuk acara seterusnya, saya mempersilakan kedua mempelai ini untuk turun dari pantas. Kita akan mengadakan doa pemberkatan dan peneguhan.
Mempersilakan para jemaah untuk berdiri. Baik yang ada di rumah mengikuti talian juga boleh berdiri dari rumah. Kita akan adakan doa pemberkatan dan peneguhan ini dalam cara norma yang baru. Jonathan dan Adeline, saya mau mendasari pernikahan, perkawinan kamu berdua di dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sehingga 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Persilakan untuk berhadapan. Kita jalankan perjamuan. Kita persilakan mempelai laki-laki untuk membuka penutup muka atau tudung dan boleh dibuka dan memberi ciuman manis kepada istrinya. Mbak Kamira, sedia, ini yang penting. Ya, kita persilakan. 1, 2, mulai. Kita akan kira sampai 5 kali ya. 1, 2, 3 itu kisah. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya. Kita persilakan jemaah boleh duduk. Perjamuan kudus di antara mereka yang menggambarkan kesatuan mereka berdua dalam pasangan ini dengan tubuh Kristus. Boleh buka sedia. Saya dasari pembacaan perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sehingga ayat yang ke-25. Kita baca dulu ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dipersilakan kedua mempelai makan rotinya. Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kedua mempelai dipersilakan minum bersama.
Amin. Untuk yang seterusnya yang sangat penting menjadi kunci dalam rumah tangga mereka berdua, kita akan memberi hadiah yang sangat berharga dan tidak bernilai. Dipersilakan. Saya mempersilakan Deacon Richard, wakil majelis gereja, untuk menyampaikan Alkitab ini kepada ketua rumah tangga, yaitu mempelai laki-laki. Alkitab adalah kunci dan dasar dalam membangun keluarga yang kuat, sehat, diberkati, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Saya mempersilakan mempelai boleh kembali ke tempat semula, dan saya beri kepada acara seterusnya. Masuk persembahan khas dari Langu Sulan. Dipersilakan Bapak Junior Orion. Tes, baik. Sudah berlalu, dua insan saling mengenal, bersemi dua insan kekasih, berjalan dalam terang Tuhan hingga sandingan sangat manis yang ditunggu, suasana indah. Yang maha kuasa
yang abadi dalam penciptaan dua insan menandang kesan itu. Cinta emas tanda setia dari bibir saling mengasihi. Okey, terima kasih atas persembahan yang sungguh hebat sekali. Dan juga minta engkau, tapi nantilah di rumah kita minta pacunya untuk engkau lagi. Ya. Okey, alright, kita sudah sampai ke penghujung acara ibadat kita pada hari ini. Sebelum saya serahkan waktu kembali kepada pastor, ini satu peringatan semula ya, pengumuman khas sebagai peringatan semula kepada semua jemaat SIDCCK untuk datang ke rumah sewa JNF Bapa Junior dan Ibu Freda untuk majlis perkahwinan ya. Wedding reception untuk Jonathan Sulan Nelson dengan Adeline Anak Suja pada pukul 2 petang nanti. Seperti jemputan yang telah disampaikan oleh Sulan bagi pihak kedua-dua keluarga pengantin di dalam chat WhatsApp kita ya, kerja kita. Peringatan sekali lagi juga kepada semua jemaat yang akan menghadiri majlis perkahwinan tersebut supaya selalu mematuhi SOP yang telah ditetapkan sepanjang waktu berada di ruangan acara untuk keselamatan dan kesejahteraan semua dan agar majlis ini dapat berjalan dengan lancar. Okay, terima kasih atas kesudian kita semua untuk bekerjasama di dalam hal ini. Okay, sekarang saya serahkan waktu kepada pastor untuk doa pemberkatan dan menutupi ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menangguh acara pada tengah hari ini, saya akan istiharkan dulu untuk kedua mempelai ini, dan setelah itu kalau sepatah dua kata dari wali lelaki akan beri peluang dan doa penutup. Ya. Baik. Saudara, saudari dan jemaah yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya dengan ini mengumumkan Jonathan dan Adeline sudah bersama-sama sepakat dan mereka berdua, dan kita sudah menjadi saksi dan juga di hadapan Tuhan. Maka sekarang ini saya sebagai hamba Tuhan menetap dan menyebut mereka mulai hari ini menjadi suami dan istri yang sah dengan nama Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab itu yang sudah dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Beri tepuk tangan. Masih ada sepatah kata dari Pastor Nelson di rumah. Oke, makasih. Mari kita berdiri, jemaah yang ada di ruang ini dan juga yang ada di rumah yang sedang mengikuti di dalam talian. Saya menangguh acara ibadah umum dan acara pemberkatan dan peneguhan nikah antara saudara kita Jonathan dengan Adeline. Mari kita tunduk kepala. Saya dasari doa ini di dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga 3, ayat 6, ayat 9 hingga 10, ayat 13 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan menetap engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dalam nama Yesus kami tangguhkan acara ibadah umum dan juga ibadah pemberkatan dan peneguhan untuk saudara kami Jonathan dan Adeline hari ini. Kami diberkati dan penyertaan dengan belas kasihan, kasih karunia Allah dengan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai kami semua. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin. Baik, kita akan menyaksikan perarakan keluar. Masih kita dalam posisi berdiri. Perarakan keluar kedua mempelai untuk keluar dari ruang ibadah. Dipersilakan.